Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah sehat ya. Tentunya Bapak Ibu guru di sekolah mendoakan kalian sehat selalu di rumah. Baik, berjumpa kembali hari ini kita masuk ke tema 9 di subtema 1 pembelajaran ketiga. Disimak sampai dengan selesai video berikut ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, mengenai jenis-jenis iklan dalam media cetak. Yang kedua, mengenai garis lintang dan garis bujur dari suatu daerah. Dan yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Kita mulai dari pokok bahasan yang pertama. Oke, kita akan belajar mengenai jenis iklan media cetak berdasarkan fungsinya. Tentunya kalian masih mengingat di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai unsur-unsur iklan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jenis iklan media cetak. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi dari iklan tersebut. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu iklan pemberitahuan. Apa itu iklan pemberitahuan? Nah, dari judulnya saja pemberitahuan. Tentunya iklan ini bertujuan untuk memberitahu atau memberi informasi kepada masyarakat ya, untuk mengetahui tentang suatu hal atau mengetahui tentang informasi tertentu. Nah, contohnya adalah iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. Misal, telah dibuka restoran di Jalan Merak, nah, seperti itu. Atau pemberitahuan lainnya, misalnya akan diadakan pemilihan ketua kepala desa, seperti itu. Nah, itu bisa berupa iklan pemberitahuan. Atau yang lain-lain lagi ya, contohnya ya. Kemudian yang kedua yaitu iklan undangan. Nah, iklan undangan ini merupakan iklan yang berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Nah, contohnya adalah iklan untuk menghadiri festival atau pagelaran seni, atau mungkin yang pernah kalian dengar adalah iklan mengenai adanya acara Kaltim Fair atau Kaltim Expo. Nah, seperti itu. Ada iklan-iklan di jalan, mungkin kalian bisa baca, yaitu berupa undangan. Nah, hadiri, misalnya seperti itu ya. Kaltim Expo atau Kaltim Fair. Di situ merupakan misalnya ada bazar-bazar, kemudian ada talk show di acara itu, di mana kalian diundang hadir sebagai masyarakat umum. Contoh lainnya undangan ini misalnya adalah undangan acara tablik akbar salah seorang penceramah terkenal, misalnya Ustadz hadiri tablik akbar Ustadz Abdul Somad, nah di Masjid Islamic Center. Nah, itu merupakan iklan yang bersifat mengundang ya. Kalau yang pertama tadi iklan yang bersifat pemberitahuan. Kemudian iklan yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Nah, berbeda dari dua iklan lainnya, iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk memberi imbauan kepada masyarakat umum. Nah, karena dia berisi imbauan, tentunya iklan ini mengajak masyarakat umum untuk mengikuti apa yang menjadi imbauan dari iklan tersebut ya. Contohnya adalah iklan KB ya, atau iklan keselamatan dalam berkendara, atau ada lagi iklan hemat listrik. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi iklan permintaan. Nah,
Iklan permintaan ini berdasarkan namanya merupakan iklan yang bertujuan untuk meminta sesuatu kepada orang yang membacanya, berisi permintaan akan sesuatu ya. Contohnya yaitu iklan lowongan pekerjaan. Nah, misalnya dicari seorang karyawan atau karyawati untuk bekerja menjadi kasir di Indomaret atau di toko bangunan Sudi Mampir, misalnya seperti itu. Nah, ini merupakan permintaan untuk melamar pekerjaan di tempat usahanya, seperti itu. Kemudian ada lagi namanya iklan penawaran. Nah, jenis iklan yang kelima ini, iklan penawaran tentunya bertujuan untuk menawarkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Nah, ini sering ya, sudah kalian tentunya ketahui iklan penawaran ini, karena dia menawarkan suatu barang, baik itu barang makanan, pakaian, maupun barang itu berupa jasa ya, seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Misalnya iklan menawarkan makanan, minuman, kemudian jasa transportasi, jasa potong rambut dan lain-lain. Nah, iklan ini disebut sebagai iklan penawaran ya. Jadi berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi iklan pemberitahuan, iklan undangan, iklan layanan masyarakat, iklan permintaan, dan iklan penawaran. Ingat ya. Kemudian ada lagi jenis iklan lainnya berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, iklan dibagi menjadi yang pertama yaitu iklan baris. Nah, apa itu iklan baris? Iklan baris adalah iklan yang disajikan dalam beberapa baris saja. Nah, ciri-ciri iklan baris yaitu bahasa yang digunakan tentunya singkat karena dia hanya terdiri dari beberapa baris saja. Selain singkat, dia juga padat dan jelas. Serta tentunya seperti iklan-iklan lainnya, kalimatnya menarik perhatian masyarakat ya. Nah, di sini salah satu contoh iklan baris yaitu iklan penawaran laptop ya. Dijual segera laptop, kondisi masih mulus, segera, segel garansi, harga 2,5 juta, dan lain-lain. Ada lagi iklan baris lainnya, kursus bahasa Inggris. Nah, dibuka pendaftaran kursus bahasa Inggris. Ayo, buruan daftar sebelum kehabisan. Nah, ini merupakan contoh iklan baris, di mana iklannya hanya terdiri dari baris-baris kata ya, tidak begitu panjang, kalimatnya cukup singkat, padat dan jelas. Kemudian yang kedua yaitu iklan kolom. Berbeda dengan halnya iklan baris, iklan kolom jenis ini memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam surat kabar. Adapun ciri-ciri dari iklan kolom yaitu informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom. Nah, dalam kolom-kolom ya, kalian bisa lihat. Nah, selain terletak dalam kolom-kolom, iklan kolom ini juga berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan lebih rinci dibandingkan iklan baris. Dan biasanya pada iklan kolom menampilkan gambar ya. Iklan kolom biasanya lebih detail karena dia menampilkan gambar, dan biasanya space-nya pada media cetak itu lebih besar daripada iklan baris ya, karena terdiri dari beberapa kata saja. Nah, di sini contoh iklan kolom ada sebuah gambar mobil. Nah, DP murah dan angsuran ringan, dijelaskan dengan detail seperti itu ya. Itu contoh iklan kolom. Jadi berdasarkan bentuknya, iklan dibagi menjadi iklan baris dan iklan kolom. Baik, kita masuk ke materi yang kedua mengenai garis lintang dan garis bujur. Nah, tentunya kalian masih ingat ya pembelajaran sebelumnya mengenai letak astronomis. Nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Nah,
Apa yang dimaksud dengan garis bujur dan garis lintang? Kalian bisa melihat pada gambar garis lintang dan garis bujur terdiri dua gambar di mana penampakan pada peta dan penampakan pada globe. Ya, garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Sementara garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang dan garis bujur tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Ya, kalian sudah mengetahui ya yang mana garis lintang dan garis bujur. Sekarang kita akan mencari tahu apa fungsi dari garis lintang dan garis bujur. Fungsi garis lintang dan garis bujur yang pertama yaitu garis lintang. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi. Nah, tadi kan garis lintang itu kan secara apa? Secara membentang secara vertikal atau horizontal? Garis lintang? Iya, secara horizontal. Nah, secara horizontal membagi bumi kita menjadi beberapa bagian. Nah, di mana bagian tengah itu disebut sebagai khatulistiwa. Nah, pada bagian tengah itu beriklim tropis, kemudian beriklim subtropis, semakin keluar garisnya beriklim sedang dan garis terluarnya beriklim dingin ya, ketika dibagi secara horizontal. Nah, kemudian tahukah kalian di mana letak Indonesia? Nah, Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Oleh karenanya, Indonesia itu beriklim tropis ya. Kita beriklim tropis karena kita berada di jalur khatulistiwa. Sehingga kita hanya memiliki dua musim saja, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau ya. Nah, kemudian selain fungsi dari garis lintang, ada pula menjadi fungsi garis bujur. Ya, apa fungsi dari garis bujur nih? Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Nah, kalian bisa lihat garis tegak ya atau garis bujur yang membentang secara vertikal ya, membagi bumi kita menjadi tiga bagian atau tiga zona waktu ya, di mana di situ ada WIB, ada WITA dan juga ada WIT ya. Nah, dibagi menjadi tiga zona waktu ya, ini untuk peta Indonesia. Begitu pula terjadi pada peta-peta lainnya di seluruh dunia ya, dibagi berdasarkan garis bujurnya. Bagaimana? Paham ya fungsi dari garis lintang dan garis bujur? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi kita yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Ayo ingat kembali peristiwa Sumpah Pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat persatuan tanpa melihat perbedaan untuk mencapai cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, tujuan bersama bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Nah, ini bunyi dari tujuan bersama bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, tujuan negara Indonesia setelah merdeka adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tujuan tersebut tentunya diwujudkan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di segala bidang. Dan demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, keberhasilan pembangunan nasional baru akan dapat terwujud jika terdapat kerjasama antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dan kita sebagai warga negara, ya. Nah, kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan juga merupakan faktor utama dalam pembangunan nasional. Jadi kalau ingin negara kita maju, berkembang, pembangunan nasionalnya baik, tentunya dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan. Kita harus selalu rukun, ya. Nah, kita harus selalu rukun antar agama, antar suku. Karena jika kondisi masyarakat saling berselisih satu sama lain, sampai misalnya terjadi konflik, tentunya pembangunan akan terhambat, ya. Nah, selanjutnya beberapa sikap, ya, yang dapat kita kembangkan untuk menjaga persatuan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang kedua, tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, dan suku di atas kepentingan negara. Yang ketiga, memiliki sikap toleransi. Yang keempat, mengembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran sosial. Tentunya sikap-sikap ini perlu ada dalam diri-diri setiap warga negara Indonesia, ya. Sikap saling menghargai, toleransi, dan memiliki rasa nasionalisme harus ada dalam tiap-tiap diri warga negara demi tercapainya pembangunan nasional, kemudian kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Latihan soal ada 3 soal, silakan kalian jawab. Terima kasih atas perhatian anak-anak, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.